Oke, selamat datang kembali. Di sini kita akan coba bedah ide-ide besar. Dan hari ini kita bakal dalemin banget nih ilmu di balik cara membesarkan anak yang gak gampang stres tapi justru lebih termotivasi. Semua ini kita ambil dari buku keren, The Self-Driven Child. Nah, coba deh direnungin. Kalimat ini kedengeran familiar banget gak sih? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget orang tua yang rasanya kejebak di siklus yang sama. Rebutan kekuasaan soal PR, soal jadwal, akhirnya rumah yang harusnya jadi tempat paling aman, malah jadi kayak medan perang. Dan jangan salah, ini tuh bukan masalah si kaya atau si miskin. Kita lihat aja contohnya. Ada Zara dan Adam. Latar belakang mereka beda jauh. Yang satu serba berkecukupan, yang satu lagi serba terbatas. Tapi ujung-ujungnya sama. Dua-duanya mengalami stres kronis dan kecemasan. Ini jadi bukti kalau masalahnya jauh lebih dalam dari sekedar materi. Oke, jadi pertanyaannya kok bisa sih kita sampai di titik ini? Dan yang lebih penting, gimana cara keluarnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bahas tuntas. Mulai dari masalah utamanya, yaitu epidemi stres, terus kita lihat penawarnya yang ternyata cukup mengejutkan. Lalu kita bedah sains di baliknya, gimana otak kita bekerja di bawah tekanan. Setelah itu, kita akan lihat model parenting yang baru, dari bos jadi konsultan. Dan terakhir, apa sih hasil akhirnya kalau kita berhasil menerapkan ini? Yuk, kita mulai. Pertama-tama, kita harus sadar kalau kita lagi di tengah-tengah epidemi stres. Dan ini bukan cuma keluhan, anak zaman sekarang manja. Bukan. Data global loh yang bicara. Depresi sekarang jadi penyebab utama kecacatan di seluruh dunia. Dan yang paling kena dampaknya, justru anak-anak dan remaja kita. Dan kalau kita gali lebih dalam, akarnya tuh satu, rasa takut. Takut anak kita nggak bisa bersaing, takut mereka ketinggalan. Nah, rasa takut inilah yang bikin kita, para orang tua, jadi pengen ngatur semua hal kecil dalam hidup mereka. Padahal, ironisnya, justru sikap inilah yang jadi sumber masalah utamanya. Dan sekarang kita sampai ke bagian yang paling mengejutkan. Ternyata, biang keladi dari semua stres ini bukan karena anak kurang berusaha atau kurang pintar. Bukan. Penyebabnya adalah kurangnya rasa kendali. Ini ada istilahnya namanya agensi. Simpelnya, ini adalah perasaan bahwa kita pegang kendali atas hidup kita sendiri. Dan penelitian nunjukin, ini mungkin faktor paling penting buat kebahagiaan manusia. Coba deh bayangin, rasa nggak punya kontrol itu kan bikin stres banget. Mau itu pas kita kejebak macet total, atau pas kita jadi anak kecil yang semua jadwalnya diatur tanpa bisa kasih pendapat sedikit pun. Jadi poin kuncinya di sini, yang harus kita garis bawahi, ngasih anak rasa otonomi atau kendali, itu bukan berarti kita jadi orang tua yang permisif atau ngebebasin gitu aja. Justru ini esensial banget buat kesehatan mental mereka. Tapi kenapa bisa begitu? Nah, ini ada penjelasan ilmiahnya. Oke, kita masuk ke bagian sainsnya. Ini bukan lagi soal filosofi atau opini parenting ya, tapi ini beneran ilmu saraf. Jadi, saat kita ngerasa kehilangan kendali, otak kita tuh langsung mengartikannya sebagai sebuah ancaman. Persis kayak ngelihat bahaya di depan mata. Nah, di dalam otak kita itu ada yang namanya amigdala. Kita sebut aja si pejuang singa. Tugasnya merespons ancaman. Begitu dia aktif, bagian otak lain yang namanya korteks prefrontal atau kita sebut si pilot langsung dinonaktifkan. Padahal si pilot ini yang tugasnya buat mikir, bikin keputusan, belajar dan ngatur emosi. Jadi ya jelas, nggak mungkin kan kita bisa fokus belajar rumus matematika kalau otak kita lagi dalam mode lawan atau lari karena merasa terancam. Tapi penting juga buat dicatat, nggak semua stres itu jahat. Ada yang namanya stres yang bisa ditoleransi. Contohnya, deg-degan sebelum ujian, tapi kita udah belajar. Stres kayak gini justru bagus buat membangun ketahanan. Nah, yang bahaya itu stres beracun. Ini jenis stres yang terjadi terus-menerus tanpa ada dukungan. Misalnya kayak pertengkaran soal PR yang terjadi setiap malam. Inilah yang bisa merusak perkembangan otak. Dan mungkin ini dampak yang paling parah dari stres kronis. Motivasi anak jadi anjlok. Kenapa? Karena stres ini benar-benar menguras kadar dopamin di otak. Dopamin itu kan bahan bakar buat semangat dan motivasi. Kalau dopaminnya habis, ya jangan heran kalau anak jadi nggak punya keinginan buat ngapa-ngapain. Jadi ini bukan soal anak Anda malas, otak mereka itu secara harfiah lagi kelelahan. Oke, jadi kalau peran sebagai manajer atau bos yang serba ngontrol itu ternyata malah jadi bumerang, terus kita harus jadi apa? Nah, ini dia solusinya, ubah peran Anda dari seorang bos menjadi seorang konsultan. Coba deh resapi kalimat ini. Itu keputusanmu.
Aku percaya kamu bisa membuat keputusan yang baik untuk hidupmu dan belajar dari kesalahanmu. Kalimat sederhana ini, wow, ini bisa mengubah segalanya. Ini adalah pesan kepercayaan, pesan yang mengembalikan tanggung jawab ke tangan anak Anda. Perbedaannya tuh kelihatan banget loh dalam obrolan sehari-hari. Kalau bos, pertanyaannya, PR kamu udah dikerjain belum? Nuntut kan? Tapi kalau konsultan, tawarannya, kalau butuh bantuan buat PR, ayah atau ibu ada di sini ya. Lihat kan bedanya, fokusnya bergeser, bukan lagi ngejar hasilnya, tapi mendukung prosesnya. Dan jujur ya, saat kita bisa menerima kenyataan bahwa kita nggak bisa maksa anak melakukan sesuatu, itu rasanya melegakan banget. Bebannya jadi lepas. Ini bukan berarti kita nyerah atau nggak peduli loh ya. Ini artinya kita berhenti melakukan pertengkaran yang nggak ada gunanya, dan sebaliknya, kita justru kasih ruang buat otak anak kita untuk melatih otot kontrol dirinya sendiri. Nah, terus apa dong hasilnya kalau kita berhasil melakukan perubahan ini? Apa imbalan jangka panjangnya kalau kita berhasil menumbuhkan rasa otonomi pada anak? Hasilnya luar biasa. Anak jadi punya toleransi stres yang lebih tinggi, motivasi mereka datang dari dalam, bukan dari omelan. Mereka jadi lebih tangguh, lebih jago memecahkan masalah. Dan yang paling penting, hubungan kita dengan mereka jadi jauh lebih erat. Ingat, tujuannya bukan anak yang disiplin, tapi anak yang punya disiplin diri. Kita bantu mereka membangun fondasi internal yang bakal mereka pakai seumur hidup. Tentu saja, ini artinya kita juga harus siap menerima adanya kesalahan. Mungkin akan ada nilai ujian yang jelek atau PR yang kelewat. Itu bukan tujuan kita, tapi itu adalah bagian dari proses belajar. Percaya deh, satu ujian yang gagal tapi anak belajar banyak soal persiapan diri, itu jauh lebih berharga daripada nilai A yang didapat dari hasil kita ngomel-ngomel terus. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini? Mulailah dari hal kecil, nggak perlu langsung drastis. Coba pikirkan malam ini. Kira-kira ada satu keputusan kecil apa yang bisa Anda serahkan sepenuhnya kepada anak Anda? Dari situlah perjalanan untuk berubah dari seorang manajer menjadi konsultan dimulai.